Dan kami bermula kami ada saat ini, berikan kesempatan kami dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan sini makan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas semua yang Kau berikan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tanggalkan sejenak Bapa segala beban, masalah, persoalan yang kami hadapi Tuhan saat ini. Saat ini kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau fokus kepadamu Yesus. Kami mau menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau dengan segenap hati dan rasa rindu kami akan Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami dari wabah dan derita ini Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kekuatan Bapa, kekuatan untuk menghadapi semua ini Bapa, menghadapi situasi yang saat ini terjadi dalam hidup kami Tuhan dan bangsa kami Bapa. Engkau pulihkan bangsa kami Bapa, Engkau singkirkan segala wabah kesehatan Tuhan, pulihkan perekonomian kami Tuhan, pulihkan
Oh, Tuhan Yesus. Oleh sama-sama dan katakan Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, Bapa Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga bagi yang lagi mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Salam sehat semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita boleh berada di tempat ini. Kesehatan, kekuatan, sukacita senantiasa melimpah atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kaulah kuat kami Tuhan, Kaulah kuatku, Kau mengalahkan keselamatan kami, hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun musuh di depan, di tangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Bergembira bagi
Bapak Ibu Saudara. Ya karena PPKM level 4 kita saudara ya. Jadi kalau dengan masker rasanya kurang puas Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita mau selalu tetap semangat untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita melalui hamba-Nya. Kita mau selalu menyenangkan Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kita kesehatan, keselamatan, penghiburan. Apa yang kita berikan buat Tuhan kalau kita tidak dengan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengucapkan pujian ini. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Yesus selamanya sampai akhir hidup kami. Oh, haleluya. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk Engkau Yesus. Sama-sama kita pujikan. Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Oh haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bersana hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidup kami. Tuhan, serahkan hatiku. Benar Yesus. Semua berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan. Kau tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang jemaat berdiri sama-sama. Kita pujikan dengan segenap hati kita. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana Untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. benar Yesus. Semua Ku berikan padamu. Benar Tuhan. Dan Kau tulus selalu, agar aku menyenangkan. Angkat tangan kita dan katakan, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami bersyukur, berterima kasih. Begitu besar kasih karunia, rahmat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari sampai hari ini adalah hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan siapkan untuk kami manusia, mengerjakan keselamatan, mengerjakan pekerjaan Allah, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih semua ini karena kemurahan dan anugerah Allah. Bapa Surgawi, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada di gereja, maupun bagi mereka yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Roh Kudus mempersiapkan kami semua, mengurapi hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami Tuhan dapat memahami akan kebenaran firman Allah, bahwa firman adalah petunjuk hidup, tuntunan hidup dan pedoman hidup yang pasti dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Engkaulah jawaban kami dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau siap menerima firman Allah dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, semangat, haleluya. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jangan tidur secara rohani. Ya, mari kita bangun, bangkit, dan tetap semangat dalam mengerjakan keselamatan dari Allah. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Merdeka! Wah, enggak ono suara nih. Haleluya! Haleluya! Merdeka! Sudah kasih 2 hari lagi bangsa kita Indonesia, yaitu bukannya memperingati tapi merayakan hari kemerdekaan. Ya, 76 tahun bangsa ini merdeka. Ya, 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah benar-benar bangsa ini merdeka? Saudara, ya, merdeka di sini adalah bebas, lepas dari perbudakan,
dari penindasan, ya saudara, dari penjajah, bebas saudara. Saudara kasih, sekali lagi pertanyaannya, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Saudara kasih dalam Yesus Kristus, memang 76 tahun yang lalu dipekikkan, disuarakan, diteriakkan tentang kemerdekaan itu. Tapi kenyataan sampai hari ini, saudara kasih, di mana bangsa ini secara penjajah, mereka bisa mengusir penjajah, berarti merdeka dari penjajahan. Tapi saudara kasih, kita lihat ya, di mana kita lihat segala hal di Indonesia ini masih mengalami hal-hal yang terpuruk di bangsa ini. Bukan dijajah oleh bangsa lain, tetapi dijajah oleh bangsanya sendiri. Saudara, ya dijajah oleh bangsanya sendiri. Saudara, saya kasih. Jadi kalau merdeka berarti bebas. Semua bebas melakukan sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, dasar negara yang ada. Ternyata saudara kasih masih banyak, yaitu bangsa ini sebagian kecil, minoritas, mengalami tekanan, ketidakbebasan, dan seterusnya. Belum yaitu tentang ekonomi. Belum mengenai tentang budaya, ya dijajah, ya dikuasai, berarti penjajah itu menguasai. Dan kasih dalam Yesus Kristus, ya masih menguasai, dikuasai oleh seseorang. Ya kalau umpama ada menguasai tentang perdagangan, dikuasai. Ya, dikatakan Irama katakan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, kan seperti itu. Saya kasih yang kaya masih mereka kurang kaya lagi. Saya katakan yaitu serakah, ya dan seterusnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau tidak serakah, tidak ada korupsi di negara ini. Mengapa mereka korupsi itu serakah, rakus? Berarti dijajah. Pribadi lepas pribadi masih dijajah, kelompok-kelompok masih dijajah. Kenyataannya seperti ini. Dan kasih dalam Yesus Kristus, tetapi melalui pembacaan firman Allah di sini, saudara kasih, kita lihat pada waktu Yesus hidup di muka bumi pada waktu 2020 tahun yang lalu, saudara. Ya Yesus juga, yaitu ya, Yesus sendiri hidup dalam konteks penjajah Romawi, dijajah oleh orang Romawi. Ya, bangsanya dijajah. Mengharapkan suatu pembebasan, kebebasan. Ya. Pada waktu Yesus ada di muka bumi, di mana bangsanya, sukunya, keluarganya ya dijajah. Mereka mengharapkan namanya pembebasan, kemerdekaan, saudara. Dan kasih dalam Yesus Kristus. Dan pada waktu Yesus sendiri yaitu mengalami dampak daripada penjajah itu. Itu sebabnya Yesus berbicara pada pagi hari ini 2000 tahun yang lalu tentang kemerdekaan. Tentang kemerdekaan. Dalam ayat yang ke-30 tadi kan setelah Yesus mengatakan semuanya itu berarti sebelumnya. Yesus mengatakan dari ayat 1, saudaraku kasih ya, sampai yaitu ayat yang ke-29, ada 3 hal yang dikatakan oleh Yesus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, yang pertama mengenai apa? Yesus menyatakan tentang dirinya, siapa dirinya itu. Membuktikan siapalah Yesus itu. Dikatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dunia ini sedang ditutupi dengan kegelapan tentang penderitaan, itu gelap, tentang kesusahan, tentang duka cita. Gelap. Manusia digelapkan pikiran dan matanya digelapkan.
sehingga tidak dapat mengenal namanya kebenaran. Yesus menyatakan Yesus datang untuk menyatakan diri sebagai terang, untuk menerangi, untuk membawa ketenangan, ketentraman, di mana kesusahan, penderitaan ini merupakan suatu hal yang gelap. Saat hari ini suatu yang mencekam di seluruh dunia, bahkan di negara kita mengenai pandemi. Mencekam, ini adalah suatu kegelapan yang menimpa dunia ini. Nah, saudara kasih Yesus Kristus, dan Yesus menyatakan dirinya. Yang kedua, saudara kasih, Yesus menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. Dia bukan dari dunia, dia berasal dari surga, dari atas. Berarti sesuatu yang dari atas adalah sesuatu yang baik, yang suci, yang indah, yang murni. Tidak ada dosa. Itu dari atas. Firman mengatakan demikian. Dan saudara kasih, setelah Yesus menyatakan dirinya siapa, dirinya sebagai terang, membawa damai, membawa sukacita, membawa keselamatan, bahwa dia datang dari surga untuk membawa kelepasan dan kebebasan. Dan Yesus bukannya ngomong doang, tapi Yesus membuktikan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Jadi dia ngomong juga dia buktikan dengan tindakannya, kerjanya. Apa saudara kasih? Saudara lihat bagian yang pertama. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, ya ahli Taurat, dia membawa seseorang yang ketangkap basah sedang berzina. Dibawa kepada Yesus. Hanya untuk mencobai Yesus. Bagaimana menurut hukum yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang ini? Kalau menurut Taurat bahwa orang yang kedapatan berzina, mereka dirajam dengan batu, dihukum mati, dirajam dengan batu. Saudara kasih, Yesus pada waktu dihadapkan kepada Yesus, Yesus mengatakan, siapa di antara saudara ini yang tidak berdosa? Dialah yang pertama untuk mengambil batu dan merajam perempuan ini. Yesus menundukkan kepala. Setelah itu dia angkat kepala, tidak ada seorang pun, satu persatu dia pergi. Tinggal satu orang yang berzina ini. Dia kata, mengapa mereka tidak mau melempari? Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Dia mau menghakimi, mau mengadili. Yesus katakan apa? Bagaimana menurut hukum Yesus menghadapi seperti ini? Kalau gitu aku pun tidak akan menghukum kau. Pulanglah, jangan ulangi lagi. Pulanglah dan bertobatlah. Pulanglah, jangan kami ulangi lagi hidup kamu seperti yang engkau ulangi. Saudara kasih dalam Kristus, di sini nyata perbuatan Yesus, bahwa Yesus membebaskan orang ini, memerdekakan orang ini dari hukuman rajam, hukuman mati. Saudara, ini tindakannya. Saudara kasih dalam Kristus, menurut hukum Taurat dia harus dirajam dengan batu sampai mati, tapi hukum Yesus mengampuni. Cuma dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Berarti orang ini dibebaskan dan dimerdekakan. Nah, firman Tuhan katakan jangan kemerdekaan jangan kita salah gunakan. Karena kita lihat di negara ini bebas merdeka, mau berbuat apa saja boleh, mungkin begitu. Tidak. Saudara kasih, meskipun bebas dan merdeka, bebas untuk menyampaikan aspirasi dan seterusnya, tetapi sudah ada batas-batasnya. Ya, ada batas-batasnya. Saudara kasih. Nah, di firman Tuhan kan, pulanglah, jangan kamu berbuat dosa lagi. Setelah dibebaskan, telah dimerdekakan, sedang lepas dari hukuman, harus bertobat, hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kamu. Saudara kasih dalam Kristus, dengan perbuatan Yesus ini, dengan perkataan dan perbuatan yang nyata,
Jadi bukan hanya banyak ngomong, pinter ngomong, tetapi disertai dengan tingkah laku dan perbuatannya yang sama. Sehingga ada kata banyak orang yang percaya kepadanya. Dikatakan banyak orang yang percaya kepadanya, menerima Yesus. Berarti ada yang tidak menerima Yesus. Tidak heran saudara, dalam ibadah yang sama, gereja yang sama, mereka ada yang benar-benar, yaitu mereka diberkati dalam ibadah, ada yang tidak dapat apa-apa. Saudara kasih, sekali lagi di sini banyak orang yang percaya perkataan pengajaran Yesus di bait Allah ini. Dan tadi berbicara tentang dirinya sendiri, berbicara tentang bahwa dia datang dari surga. Dan dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia juga bertindak. Omongan dan perbuatannya sama. Maka banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kasih dalam Kristus di sini kita lihat bahwa yaitu datang pada Yesus, ya di orang-orang Yahudi, Farisi datang hanya ingin mencobai, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk dibebaskan, bukan untuk dimerdekakan, dilepaskan dari rasa takut khawatir, dilepaskan dari perbudakan dunia ini, saudara. Ya, mereka hanya ingin mencobai, saudara. Sekedar hanya ingin tahu, bukan mengerti, saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Di sini katakan bahwa ya mereka percaya, dia mendengar, dia melihat, saudara, membuat mata mereka terbuka dan percaya kepada Yesus. Ada dalam ibadah, telinganya punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat. Tetapi kita lihat mereka yang banyak yang percaya, mereka mendengar perkataan Yesus, melihat kerja Yesus, tingkah laku perbuatan Yesus, dan membuat mereka percaya. Aku kasih dalam Kristus, banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan, pinter ngomong luar biasa, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan perbuatannya. Maka hidupnya tidak ada, banyak orang tidak percaya. Justru orang Kristen jadi batu sandungan, saudara, tidak jadi berkat, saudara. Ini yang pertama. Mengapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Karena Yesus mengatakan sesuatu apa yang diucapkan, yang dikatakan itu disertai dengan perbuatan yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-31 dan 32, tadi ayat yang ke-30, sekarang 31, 32, saudara kasih kita lihat, yaitu respon orang-orang yang mendengar dan menerima Yesus Kristus, meresponi, bukan hanya percaya, tetapi dia menanggapi, meresponi, ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-muridku. Saudara kasih, ini juga ditulis oleh Yesus Kristus dalam pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diulangi lagi. Saudara kasih, jika engkau tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, ayat 7, apa saja yang engkau minta Tuhan akan berikan. Amin, saudara. Tinggal, luar biasa. Yesus menekankan dalam ayat ini, saudara, menegaskan untuk tetap tinggal dalam firman-Nya, yaitu tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, masalah apapun, kesulitan apapun, tantangan apapun, tetap percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Sekali percaya, tetap percaya, tetap tinggal di dalam Yesus. Tidak akan beralih, tidak akan bergeser, tidak akan bergoncang. Saudara, pandemi ini menggoncangkan banyak kehidupan orang Kristen. Banyak menggoncangkan kehidupan orang Kristen. Yang digoncangkan apa?
karena dampaknya kepada ekonomi, keuangan, pekerjaan mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Kasihnya, imannya, pengharapannya goncang. Ya, goncang saudara. Ini sehingga membuat apa, orang Kristen saat hari ini bukan lebih dekat kepada, bukan semangat. Saya melempem. Saya lihat saudara, saya rasakan hari-hari ini. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kan bagi mereka yang telah percaya kepada Tuhan, mereka tetap, berarti lebih semangat, lebih sungguh-sungguh dalam iring Tuhan, tetap semangat, tetap beribadah, tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Ini PPKM yang keempat besok. Kelanjutannya kita belum tahu. Tapi untuk PPKM hari ini saudara kita mendapat kelonggaran. Tapi ternyata mana? Halo? Saya share tentang instruksi Menteri Dalam Negeri. Saya katakan dalam poin yang ke-12, 20% boleh ibadah. Ini ada 20 orang? Ada 25 orang? Halo? Nah, saya pun kasih kenyataannya. Saudara percaya Yesus, bagaimana tindakan respon saudara? Yesus mengatakan tetap tinggal dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan menjadi ciptaan baru, yang lama itu lenyap, yang baru ini muncul. Itu namanya dibebaskan, dimerdekakan. Amin saudara. Yang baru selalu diperbarui, semangat dan sukacita kita diperbarui, bukan tambah loyo dan lokro saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan saudara luar biasa, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ini janji Tuhan bagi yang percaya. Roma pasal 1 ayat 8, engkau tidak akan dihukum. Amin. Dunia sedang dihukum ini. Dikasih kemurahan, disia-siakan hukuman yang datang. Untuk kita luput dari hukuman apa? Bertobat saudara. Orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, dia tidak akan mendapat hukuman. Seperti saat ini kita ada di dalam gedung ini. Kalau di luar panas saudara kepanasan, di luar hujan saudara kehujanan. Tidak, seperti itulah orang yang di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, mereka akan memiliki status baru sebagai murid Tuhan. Amin. Saudara jadi murid. Murid Tuhan selalu belajar. Ada murid berarti ada guru. Yesus adalah guru kita semua yang kita tiru saudara. Selanjutnya sudah ini status kita menjadi murid, bukannya pengikut. Saya katakan bukannya penonton minggu yang lalu, tetap menjadi pemain. Saudara di live streaming saya lihat itu menjadi penonton. Ya enggak? Saudara di gereja ini tepuk tangan nyanyi, saudara di gereja ikut nyanyi, di rumah ikut nyanyi, ikut live streaming, ikut tepuk tangan enggak? Apa saudaranya lihat saja, itu penonton, seperti nonton TV. Seharusnya saudara yaitu di situ juga seperti saudara, karena saudara ibadah menghadap Tuhan, biarpun live streaming di rumah, saudara pakai pakaian seperti ini. Ada yang pakai katok pendek, kaos kotang, mangan kacang. Ada yang nyetel apa itu HP, habis itu tinggal mburi, ndobak kena apa di sini itu saudara HP-nya muni dewe. Tidak ada saudara ya. Itu bukti kenyataan. Ya, seperti itu seharusnya ya kita di sini kata jadi murid selalu mau belajar, mau diajar supaya kita tidak kurang ajar saudara. Halo. Yang kedua, mengetahui kebenaran. Tahu kebenaran. Oh, ini sing bener kayak gini, iki sing bener kayak gini, ibadah sing bener itu kayak gini. Meskipun saudara di rumah ini hampir 1 bulan lebih saudara ya ibadah live streaming. Apa saudara tiap minggu sudah ikuti? Halo?
Kalau tahu kebenaran sudah akan ikuti. Kalau tidak sudah akan pergi. Ya, kesempatan ini saudara akan kepacet, saudara akan keluyuran kemana, atau saudara yaitu sibuk dalam pekerjaan. Tetapi kalau sudah tahu kebenaran saudara, yaitu saudara akan hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, yaitu akulah jalan kebenaran dan Yesus sendiri itu kebenaran. Dia dikatakan bahwa dia terang dunia. Dia datang dari surga. Dia mengampuni semua dosa. Saudara, itu yang kedua, mengetahui kebenaran. Yang ketiga, saudara kasih, mereka akan dimerdekakan. Jadi mereka yang yaitu tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, mereka akan dimerdekakan. Mau merdeka? Apa mau dijajah? Jajah oleh dosa, oleh iblis. Oleh kebenaran itu memerdekakan. Ya, merdekakan, dimerdekakan. Dan kemerdekaan ini saudara, ini hanya kita dapat di dalam Yesus. Kemerdekaan yang sejati, benar-benar kita dibebaskan dari kuasa dosa, iblis dan maut. Dibebaskan saudara, ya, dari hukuman dosa, dari neraka dibebaskan. Ini hanya Yesus Kristus yang sanggup membebaskan manusia yang seharusnya masuk neraka bisa masuk surga. Ayat yang ke-33 dan 34. Saudara, di sini dikatakan setelah Yesus mengatakan demikian, saudara, rupanya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, baik mereka yang percaya maupun mereka yang tidak percaya, saudara, menyangka bahwa hidup mereka adalah keturunan Abraham. Di sana, akulah keturunan Abraham. Bagaimana aku diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh orang? Aku adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Luar biasa saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, memang orang yang ada di dalam dunia sekarang ini, nenek moyangnya adalah Abraham. Ya, maaf kalau saya mengucapkan salah. Ya, menurut de jure ya, de jure. Memang mereka ini semua orang yang ada dalam adalah keturunan Abraham secara hukum. Baik itu Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Israel, Abraham. Demikian pula keturunan yang lain Abraham, yaitu Hagar, Ismail, keturunan Abraham. Ya kan? Tetapi menurut de facto, nyatanya apa benar dia keturunan Abraham? Siapa Abraham, saudara? Dia adalah bapa segala bangsa di muka bumi ini. Pertama. Yang kedua, dia adalah bapa orang yang beriman. Nah, kalau dia keturunan Abraham, saudara kasih, dia akan memiliki kehidupan Abraham. Gennya Abraham. Namanya bapa orang yang percaya. Menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi contoh. Dapat diteladani, dapat dicontoh. Ternyata apakah mereka mencontoh hidup Abraham? Yesus katakan dalam ayat yang ke-43 dan 44, saudara. Yesus katakan apa? Nanti kita akan ke sana. Apakah mereka juga memiliki imannya Abraham? Bapak orang beriman, bukti orang yang beriman seperti apa? Yang pertama, begitu dia dengar firman, tanpa dia tanya, tanpa dia berpikir, itu karena firman kebenaran, dia lakukan. Keluar dari urus kadim, dia keluar. Iman itu, saudaraku kasih ya, melangkah ke depan, bertindak iman tanpa perbuatan. Jadi ini namanya orang apakah mereka hidup seperti itu?
Bagaimana saudara sebagai keturunan Abraham, apa begitu mendengar firman dan meyakini dan melakukannya? Apa berpikir dulu? Abraham tanpa tawar-menawar, itu orang yang beriman. Dan saudara kasih, dia percaya akan janji Tuhan dipegang. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3 tadi. Itu Bapak, begitu dengar firman dia melangkah, dia lakukan firman. Maka hidup orang yang seperti pasti berbahagia, pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka dengar firman dia lakukan. Yang kedua, saudara, dia pegang janji Tuhan. Dalam pasal 15 ayat yang ke-6, maka percayalah Abraham, percaya apa? Percaya akan janji Tuhan, maka disebut kebenaran. Bagaimana saudara? Percaya akan janji ini, firman Tuhan janji, pasti digenapi. Percaya firman Tuhan? Halo? Sudah percaya firman Tuhan? Kalau percaya firman, orang Kristen percaya kepada Tuhan, mereka akan lakukan namanya ibadah. Mereka ingin diberkati roti, makanan, air, minuman, segala penyakit diisi, ibadah. Tapi mengapa mereka tidak mau beribadah? Halo? Saudara, hendaklah kamu beribadah kepada, itu janji. Aku akan memberkati roti dan air, makananmu dan minuman. Ini, tetapi mengapa banyak orang Kristen hari Minggu, hari Sabat, mereka justru sibuk dengan keadaan dunia ini? Karena mereka tidak pegang. Apakah mereka keturunan Abraham? Pada waktu Tuhan katakan, aku minta anakmu kau persembahkan, disembelih, dikorbankan, dibakar, tanpa dia tanya Tuhan yang lain aja, jangan ini, tidak. Begitu mendengar dia lakukan, itulah orang yang beriman. Apakah orang-orang ini dikatakan mengaku keturunan Abraham, mereka memiliki hidup seperti Abraham? Banyak orang-orang Kristen mengaku bahwa dia ini adalah anak Allah, tetapi hidupnya tidak seperti Allah. Anak Tuhan tidak seperti Tuhan. Nah ini saudara, aku kasih dalam Kristus seperti ini. Jadi ini yang kenyataannya de facto hidup mereka tidak seperti itu. Seperti apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bapak mereka itu iblis, makanya jahat. Kalau bapak Abraham, bapak itu baik. Amin saudara. Dia tidak mesti suka memberi waktunya. Wong anak satu diminta diberikan. Nah ini saudara yang perlu kita harus sadari dalam hidup ini. Nah saudara kasih dalam Kristus dikatakan, yaitu kalau mereka keturunan Abraham, mereka memiliki perjanjian khusus. Abraham memiliki perjanjian, dia pegang perjanjian itu. Dia adalah tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Saudara, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Nah bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup kita? Dikatakan kebenaran memerdekakan. Kita sudah punya kebenaran belum? Kebenaran itu firman Tuhan. Itu akan membebaskan, melepaskan saudara dari semua yang masalah ada dalam dunia ini. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, dikatakan aku tidak pernah jadi hamba siapapun. Apa benar seperti itu? Saya kasih ya, secara jasmani mungkin tidak, tapi bagaimana secara rohani? Hamba dosa saudara, dikuasai oleh dosa, diperhamba oleh dosa, disetir oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Saudara kasih, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus memerdekakan. Yesus katakan yaitu hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang harus mereka maksud adalah kemerdekaan dari hamba dosa, bukan hamba manusia. Aku tidak pernah menjadi hamba siapapun, tapi mereka diperhamba oleh dosa. Ya, jika mereka mengetahui bahwa kebenaran akan memerdekakan mereka, saudara, bahwa firman itulah yang akan membebaskan mereka dari dosa.
Kemerdekaan sejati sesungguhnya adalah kelepasan dari dosa. Upah dosa adalah maut, saudara. Ya. Jadi seperti itu. Kemerdekaan yang sejati sesungguhnya adalah kelepasan dari dosa. Dari ikatan dosa-dosa yang membuat manusia jahat, tidak bisa mengenal kebenaran, saudara. Ya, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dosa itu, ya, membuat manusia jahat. Dan kita lihat, saudara kasih, dosa membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Jadi manusia yang kehilangan jadi manusia yang kehilangan kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan. Manusia yang kehilangan kehidupan mereka sebagai orang yang baik. Demikian pula saudaraku kasih, dosa itu bukan hanya yaitu manusia kehilangan kemanusiaannya, tetapi yaitu manusia jadi bukan lagi beradab tapi jadi biadab. Sehingga terjadi kebobrokan moral, hancur. Dan kita lihat sekarang hari-hari ini. Halo anak-anak muda, bagaimana hidup saudara, pergaulan saudara hari-hari ini? Saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yaitu percaya kepada Yesus, terima Yesus, hidup dalam kebenaran, saudara. Dan kita jangan mau diperhamba oleh dosa, oleh kejahatan, oleh dunia ini. Ya, kita dibebaskan. Kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba kebenaran. Ayat 35, saudara, Yesus semakin memperjelas pengertian tentang kemerdekaan bagi mereka yang bebas dari dosa. Berarti apa? Berubah status, berubah, dirubah. Saudara, statusnya bukan lagi hamba, tetapi anak. Amin, saudara. Kalau hamba tidak akan selamanya tinggal di rumah. Dia hanya sebagai pekerja, bisa juga datang pagi sore pulang. Namanya hamba bisa lagi yaitu menurut kontrak. Ada 1 tahun, 2 tahun selesai mereka keluar dari rumah. Itu hamba. Tetapi kalau anak, dia akan tinggal selama-lamanya dalam rumah. Amin, saudara. Itu anak. Status kita bukan lagi hamba. Tetapi status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Berarti Allah itu adalah Bapa kita, diubah. Jadi orang yang dimerdekakan statusnya berubah. Berubah, saudara. Ada perubahan dalam hidup. Itu namanya lahir baru. Jadi baru, tadi saya katakan orang yang hidup dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama ini lenyap, tenggelam, mati. Yang baru ini muncul, sesuatu yang baru. Dibarui dari hari ke hari dalam hidup kita. Saudara, inilah hasil dari kemerdekaan itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dan kalau anak tadi tinggal di rumah, kita anak Allah. Dan Allah itu adalah Bapa kita yang punya rumah. Saudara, rumah Bapa di mana? Di surga. Kalau kita sebagai anak, kita juga di surga. Apa yang dimiliki oleh orang tua adalah milik anak. Dan juga yaitu dengan bebas menikmati apa yang menjadi miliknya Bapa, rumah Bapa. Menikmati kasihnya, kuasanya, kebenarannya, menikmati mujizatnya. Amin, saudara. Sudahkah saudara sebagai anak-anak Tuhan menikmati surga? Apa itu surga? Saudara mau menikmati surga? Ada orang mau menikmati surga tunggu mati, tidak usah tunggu mati, saudara. Tuhan berjanji Tuhan akan berikan dalam hidup kita di dunia ini, yaitu tentang surga. Apa itu kebenaran? Apa itu sukacita? Apa itu
sejahtera. Dunia yang saat ini sedang dilanda dengan duka cita, kedukaan di mana-mana. Tapi kalau sudah dimerdekakan oleh Allah, Tuhan mempunyai kita pun dapat jaminan dan berhak menerima apa? Menerima sukacita surgawi, menerima damai sejahtera surgawi. Firman Tuhan katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, ku tinggal diberikan. Bukan seperti dunia yang sementara, tapi damai sejahtera surga itu kekal selama-lamanya. Amin saudara. Meskipun saudara mengalami apapun, saudara tetap ada sukacita dalam hidup ini. Itulah status. Dan saudara kasih, kalau kita ini anak, firman Tuhan katakan, kita ini berhak menerima apa? Menerima waris. Ahli waris, amin saudara. Waris kita adalah kerajaan surga. Saya ingat saya baca di dalam Roma. Mari kita lihat, saya ingat satu ayat, saya tambahkan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ia juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Ya, dikatakan demikian. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Ya, ayat lain dikatakan, saya menemukan satu ayat dikatakan bahwa kalau kita itu anak, kita memiliki apa? Waris, hak waris. Ya, waris kerajaan surga. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama. Amin saudara. Mau dimerdekakan, dibebaskan saudara dari kuasa dosa, iblis dan maut, menjadi ahli waris. Dan selanjutnya, hanya di dalam Yesus Kristus kita akan mendapatkan semuanya. Di luar kita tidak akan dapat apa-apa. Saudara percaya itu? Kemerdekaan dari apa? Dari penjajahan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Kita dibebaskan, saudara. Dari apa? Dari ikatan-ikatan dunia ini. Kita dibebaskan dari ikatan-ikatan dunia ini, saudara. Yang dikuasai oleh setan. Dari belenggu, dari dosa, dari rasa takut, rasa gentar. Saudara juga dibebaskan dari rasa iri, dengki, dendam, kejahatan. Yesus membebaskan saudara. Bapak, orang-orang yang demikian tidak akan mendapatkan waris surga. Saudara, yang mendapat waris surga, mereka telah dibebaskan dari semua. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita sudah dibebaskan. Oh, ada sukacita, amin saudara. Seharusnya saudara jadi orang Kristen itu, saudara merasa sukacita. Saudara beruntung, dibebaskan dari semuanya. Sehingga seharusnya saudara masuk neraka, dihukum, tapi saudara dibebaskan dari semua. Sehingga selamat. Saat ini saudara sedang mengalami apa? Diliputi oleh apa? Diikat oleh apa? Yesus ada di tengah-tengah kita. Untuk melepaskan, membebaskan saudara. Ya, untuk memberikan kuasa, pertolongan, mujizat dalam hidup saudara. Sehingga dalam menapa hidup ini saudara, karena orang-orang yang bebas dan merdeka sudah punya Yesus Kristus, sehingga satu-satunya yang dapat memerdekakan manusia dari hukuman dosa, iblis dan maut, dari semua masalah dunia ini, hanya Yesus. Itu supaya mari kita datang kepada Yesus. Ini adalah jawaban kita, pertolongan kita. Pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Mari kita datang pada Yesus. Serahkan semua beban saudara, masalah saudara. Akan melepaskan, membebaskan saudara dari duka cita, dari kesusahan. Haleluya, dari rasa takut, cemas dan khawatir. Dia membebaskan kita, berarti dia menyelamatkan kita, memberkati kita dan menolong kita hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari karena dialah jawaban kita, pertolongan kita yang akan membereskan semua masalah kita. Haleluya, haleluya. Membebaskan kita dari ikatan dunia, belenggu dunia ini akan binasa. Menuntun kita menjadikan anak-anaknya mendapatkan janji Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Amin, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Kita pujikan pujian sekali lagi. Nanti mau dengan kasih Kristus, Bapak Siombing maju ke depan dan berdoa. Hanya aku bisa lari kepada Yesus karena dialah pertolongan kita. Bisa lari kepada Yesus. Selanjutnya kami mohon Yonatan bersama Agnes duduk di depan. Kita lanjutkan dengan penyerahan anak. Haleluya. Adanya kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk. Pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Yonatan Ribia Ribrek Rekuhun dan Ibu Luigita Agnes Raka Wanita mendapatkan anugerah Tuhan seorang putri yang bernama Esther Emanuela Lekruhun, yang saat ini dibawa kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka dibawa kepada Tuhan, yaitu istilahnya diserahkan kepada Tuhan. Saya bacakan ayat di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati. Jadi di sini sudah orang-orang membawa anak-anak, ya, anak-anak kecil kepada Yesus. Jadi bukan dibaptis tapi dibawa kepada Yesus. Nggak ada dalam Alkitab anak itu dibaptis. Baptis itu orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar untuk orang dewasa. Tapi di sini firman Tuhan menyatakan bahwa anak-anak dibawa kepada Yesus. Saudaraku kasih, supaya apa? Supaya Yesus menjamah, menumpangkan tangan. Dan betul saudara, Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan di atas tangannya, atas mereka, Yesus memberkati. Mengapa anak dibawa kepada Yesus? Supaya diberkati anak-anak ini dari kecil. Nah, di sini bahwa kehadiran setiap anak dalam rumah tangga itu, saudara, di muka bumi sebagai generasi penerus. Ya, saudara, sebagai anugerah yang diterima dengan baik. Ya, jadi tanggung jawab orang tua yaitu memelihara, membina, mendidik pada keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting. Dimulai dari sejak kecil. Jangan sampai nanti kalau gede ngerti dewe, gak bisa. Anak itu dididik justru dalam kandungan, dari kandungan. Jadi orang tua ingin anak saudara seperti apa pada waktu saudara mengandung. Kalau ingin sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana membawa anak itu percaya? Setiap hari bawa dalam doa, setiap hari menyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Maka kelak anak-anak itu akan seperti itu. Kalau orang tua setiap hari pada waktu bobot atau mengandung bertengkar, anak itu suka bertengkar, gelut. Jadi itu mendidik anak-anak dari kandungan. Sejak kecil dibawa kepada Yesus. Saudara, nah saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya diajar mengenal Yesus, diajar takut akan Tuhan, ya. Diajar untuk mereka setia beribadah sehingga masa tuanya mereka akan memperoleh keselamatan, menyenangkan orang tua. Dalam firman Tuhan beberapa ayat anak itu diserahkan kepada Yesus, kepada Allah. Yesus sendiri diserahkan kepada imam.
Ya, Imam Simeon pada waktu di rumah Allah, Lukas pasal 2 ayat yang ke-27, saudara. Ya, dibawa ke rumah Allah, diserahkan. Menurut hukum Taurat, saudara kasih, anak itu diserahkan tidak membawa tangan kosong, membawa merpati. Kalau kaya mereka membawa lembu, orang kaya membawa domba. Kalau tidak ada membawa burung merpati atau yaitu burung tekukur, dibawa kepada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Itu dalam Alkitab seperti itu. Tidak tahu Yonatan sama Ars bawa apa ini. Bawa apa kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya sebagai gembala, gembala bukan minta-minta. Saya kalau suruh minta lebih baik enggak makan, saudara. Kalau saudara tergerak ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebab saya melayani Tuhan, Tuhan yang memelihara saya. Tapi membawa apa di belakang saya ada nasi kotak itu. Jangan saudara nanti pulang enggak bawa itu ya. Saudaraku kasih, demikian pula dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28, Samuel diserahkan dibawa ke rumah Allah. Juga Hana dan Elkana pada waktu membawa anak ini, dia dibawa, dicolno begitu saja, dibiarkan saja, tidak, dibekali. Ini dibawa ke rumah Allah. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, Amsal Sulaiman 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang benar baginya, jalan yang baik. Ya, jalan yang benar, jalan yang baik. Ya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Terserah orang tua mengajari bagaimana. Itu sebabnya sekarang tugas orang tua semua, baik Yonatan dan As, bagi mereka yang punya anak-anak, punya cucu, tugasnya apa? Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Tuhan perintahkan, dikatakan hari ini perhatikan, mengajar. Ya, dikatakan mengajar, bercerita kepada anak-anak. Pada waktu engkau duduk bersama, berjalan bersama, makan bersama sambil cerita firman Tuhan. Mau tidur, saudara, berjalan, berbaring, bangun. Malam pagi, ceritakan firman Tuhan. Gimana rumah saudara penuh dengan pujian hari-hari ini? Atau ngeluh, sambat? Pujian akan mempengaruhi. Penuhilah keluarga rumah tangga saudara dengan puji-pujian, nyanyian. Kalau saudara tidak sempat ngomong kepada keluarga, yaitu putar puji-pujian, nyanyian. Ada di radio, ada sekarang ada yaitu di HP, puji-pujian. Saudaraku kasih, katakan Tuhan memberikan pujian dalam lidah mulut itu. Banyak orang yang mendengar, mereka takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan. Amin, saudara, diberkati. Saudara mau menyanyi atau memuji? Menyanyi itu ngomel-ngomel, maksudnya. Kalau istilah saya menyanyi itu ngomel-ngomel, gerutu. Apa saudara memuji Tuhan? Saudara lebih untung mana? Amin, saudara. Inilah yang dikerjakan oleh kedua orang tua ini, ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan pujikan, kiranya Tuhan memberkati, bukan hanya memberkati apa itu ya dalam Alkitab itu, tapi memberkati Esther, Immanuel. Ayo, yang ini. Kiranya memberkati Esther berlimpah-limpah, perluas daerahku Esther ya. Duduk.
Arahkan tangan saudara kepada keluarga ini. Haleluya, haleluya. Daripada lapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Ester. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati Ester dengan limpahnya. Hanya memberkati Ester berlimpah-limpah. Engkau perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai Ester dan melindungi Ester daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari kita saati berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan hamba-Mu, kedua orang tua Yonatan dan Agnes datang menghadap hadirat-Mu dengan merendahkan diri, membawa anak yang kedua Ester Immanuel Reguhun. Saat ini sesuai dengan firman Tuhan, kedua orang tua menginginkan Engkau menumpangkan tangan kepada anak ini, dan Engkau memberkati anak ini, melindungi anak ini, menjauhkan dari segala penyakit yang menimpa dunia ini, sehingga anak ini bertumbuh jasmani, rohani, baik-baik, sehat-sehat. Itu sebabnya hamba berdoa dari kecil ini Engkau baptis, Engkau penuhkan, Engkau urapi dengan Roh Kudus, menguasai, memimpin, melindungi anak ini ya Bapa. Terima kasih punya kekuatan, kuasa untuk tetap percaya dari kecil ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, berikan hikmat kedua orang tua untuk mendidik, untuk memimpin, untuk Tuhan membawa kepada jalan yang benar, hikmat marifat yang dari Tuhan. Berkati orang tua ini Tuhan, menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anak mereka dalam hal-hal rohani, dalam hal ibadah, dalam pelayanan, dan iring akan Engkau. Kelak keluarga ini bukan hanya berbahagia, tetapi diberkati semua keluarga, semua keperluan, kebutuhan, kekuatan, kesehatan, baik sandang pangan, keuangan Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Hamba tumpangkan tangan kepada anak Ester, kami berkati anak ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, melimpah dalam hidup anak mulai hari ini sampai selama-lamanya, ada di dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat. Di nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita dipacu untuk kita mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak, Ibu, Saudara berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu, lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan, karena apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Amin. Di nama Tuhan,
pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan. Tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa Surgawi, sebagai kelengkapan ibadah pada pagi hari ini, hari Sabat ini, di mana anak akan memberikan persembahan sebagai kelengkapan ibadah apa yang mereka berikan dengan kasih sukacita, baik persembahan kasih milik Tuhan, persembahan pertama, kedua, baik persembahan untuk kas gereja. Kiranya Tuhan ajar memberi dengan kasih sukacita sukarela, dan kami yakin Tuhan pasti membalas memberkati 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan dikenapi dalam hidup anak-anak. Tadahkan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Itu sebabnya terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur, Bapa-Ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Saudara duduk sebentar, sebuah foto. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, sambil menunggu berkat jasmani diberikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Berhibur balik kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tidak ada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, kurunganku, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah semua kemenanganku. Takkanlah Tuhan memberkati kita semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Berhibur balik kiriku, berasa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Ulang Tuhan memberkati kita semua. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku,